Perkenalkan, nama saya Reni Mustika, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Biokimia. Di sini kami akan menjelaskan apa sih itu metabolisme pada asam amino dan berapa penting sih asam amino ini bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Syafitri Rahma. Di sini saya akan menjelaskan definisi metabolisme asam amino. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Salsabila. Pada kesempatan kali ini nantinya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi asam amino beserta manfaat dari asam amino. Halo semua, perkenalkan saya Siti Kami. Di sini saya akan menjelaskan macam dan fungsi asam amino. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi metabolisme asam amino. Jadi, protein di dalam makanan kita yang konsumsi itu akan dicerna oleh lambung dan usus sebagai asam-asam amino. Kemudian dan diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Jadi, hati adalah organ yang memiliki peran sentral sebagai metabolisme protein. Nah, jadi ada 5. Yang pertama itu sebagai pencernaan dan penyerapan, kedua distribusi, ketiga sintesis, keempat penguraian, kelima pengaturan. Nah, jadi intinya tuh hati itu fungsinya untuk mengatur kadar asam amino di dalam tubuh, baik untuk memproduksi protein baru maupun protein yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi proses ini sangat penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, setelah tadi membahas tentang definisi dari asam amino, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dari asam amino. Nah, for your information, untuk basic information aja, jadi protein itu terbuat dari asam amino. Nah, asam amino itu klasifikasinya ada 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Jadi ini macam-macam dari asam amino non-esensial dan ini macam-macam dari asam amino non-esensial. Nah, apa sih perbedaan dari 2 klasifikasi tadi? Untuk asam amino esensial itu dia tidak dapat dibuat oleh tubuh kita, tetapi sangat amat penting bagi tubuh untuk metabolisme protein. Jadi, asam amino esensial itu diperoleh dari makanan. Nah, untuk asam amino non-esensial ini, dia itu dapat diperoleh oleh tubuh melalui dari sintesis asam amino lain di dalam tubuh. Nah, seberapa penting sih kedua klasifikasi ini? Sebenarnya sama-sama penting, tetapi untuk asam amino esensial, jika tidak ada semua ini dari dalam satu sumber protein, maka tubuh itu nggak akan mungkin bisa menyerapnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya asam amino bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, karena asam amino ini sangat penting bagi ibu hamil dalam perkembangan untuk pembentukan jaringan dan masa-masa otot pada bayi. Salah satunya asam folat. Yang kedua ada produksi susu. Nah, produksi susu ini pada ibu menyusui sangat bagus untuk memproduksikan susu yang berkualitas dan berenergi untuk si bayi. Nah, selanjutnya itu ada pemulihan dan energi. Kenapa hal tersebut? Karena selama ibu hamil dan menyusui, dia harus membutuhkan energi-energi yang baru dan lebih update untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, selanjutnya ada sistem imun. Sistem imun ini sangat berperan penting bagi kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya ada keseimbangan hormonal. Keseimbangan hormonal antara reproduksi hormon yang penting untuk kesehatan reproduksi dan metabolisme. Nah, yang terakhir ada pencegahan komplikasi. Pencegahan komplikasi ini cukupnya asam amino dapat mengurangi risiko yang tidak kita inginkan selama kehamilan, seperti prematur atau preeklamsia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pentingnya asam amino bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Materi selanjutnya yaitu proses metabolisme asam amino, yang mana proses ini melibatkan pemindahan gugus amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang terdapat pada senyawa amino. Proses ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses transaminasi, yang merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya.
Pada transaminasi ini, terdapat dua enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamate transaminase dan alanin transaminase. Nah, kedua enzim ini sebagai katalis dalam reaksi ini. Proses yang kedua yaitu proses deaminasi. Nah, proses deaminasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Perbedaan dari kedua macam deaminasi ini adalah yang pertama, deaminasi oksidatif itu merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam oliso. Sedangkan deaminasi non-oksidatif merupakan proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan serin dehidrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam dan fungsi asam amino. Yang pertama itu ada glisina. Glisina adalah asam amino alami paling sederhana. Berfungsi bagi tubuh manusia memproduksi glisina dalam jumlah mencukupi. Glisina berperan dalam sistem saraf sebagai inhibitor neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Selanjutnya ada alanina, yaitu dapat berperan dalam pengenalan substrat atau spesifitas, khususnya dalam interaksi dengan atom non-reaktif seperti karbon. Dalam proses pembentukan glukosa dari protein, alanina berperan dalam daur alanina. Kemudian ada valina. Valina berfungsi menggantikan posisi asam glutamat dan asam amino lain yang hidrofilik pada hemoglobin. Kemudian ada leucina. Leucina atau leusin mutlak diperlukan dalam perkembangan anak-anak dan dalam ketimbangan nitrogen bagi orang dewasa. Kemudian ada isoleucina. Isoleucina berfungsi sebagai penyusun protein yang dikode oleh DNA. Rumus kimianya sama dengan leusin hidrofobik, tidak larut dalam air dan esensial bagi manusia. Kemudian ada serina. Serina penting bagi metabolisme karena terlibat dalam biosintetis senyawa purin dan purimidin, sistein, triptofan pada bakteria dan sejumlah besar metabolit lain. Sebagai penyusun enzim, serina sering memainkan peran penting dalam fungsi katalisator enzim. Ia diketahui berada pada bagian aktif kimotripsin, tripsin, dan banyak enzim lainnya. Sebagai penyusun protein non-enzim, rantai sampingnya dapat mengalami glikolisasi yang dapat menjelaskan gangguan akibat diabetes. Kemudian ada treonina. Bagi manusia, treonina bersifat esensial. Tubuh manusia tidak memiliki enzim pembentuk treonina, namun manusia memerlukannya. Sehingga treonina esensial secara gizi bagi manusia. Kehadiran enzim treonina kinase dapat menyebabkan fosforilasi pada treonina, menghasilkan fosfotreonina, senyawa antara penting pada biosintesis metabolit sekunder. Kemudian ada asam aspartat. Fungsinya diketahui sebagai pembangkit neurotransmisi di otak dan di saraf otot. Diduga aspartat berperan dalam daya tahan terhadap kepenatan. Senyawa ini juga merupakan produk dari daur urea dan terlibat dalam gluconeogenesis. Selanjutnya ada asam glutamat. Asam glutamat dapat diproduksi sendi oleh tubuh manusia sehingga tidak tergolong esensial. Ion glutamat merangsang beberapa tipe saraf yang ada di lidah manusia. Sifat ini dimanfaatkan dalam industri penyedap. Garam turunan dari asam glutamat yang dikenal sebagai mononatrium glutamat dikenal juga sebagai monosodium glutamat, MSG, vetsin, atau micin. Sangat dikenal dalam dunia boga Indonesia maupun Asia Timur lainnya sebagai penyedap masakan. Kemudian ada asparagina. Pada fungsi biologi, asparagina diperlukan oleh sistem saraf untuk menjaga kesetimbangan dan dalam transformasi asam amino. Ia berperan pula dalam sintesis
anomia. Kemudian ada glutamina. Glutamina berfungsi sebagai suplemen atlet binaraga untuk mengganti kerusakan otot dengan segera akibat latihan beban yang berat. Selanjutnya ada arginina. Bagi anak-anak, asam amino ini esensial. Pangan yang menjadi sumber utama arginin adalah produk-produk peternakan atau disebut juga dengan dairy product seperti daging, susu, dan olahannya, dan telur. Dari produk tumbuhan dapat disebut coklat dan biji kacang tanah. Kemudian ada histidina. Fungsi histidina menjadi prekursor. Selanjutnya ada fungsi dari histidina. Histidina menjadi prekursor histamin, suatu amina yang berperan dalam sistem saraf, dan karnosin, suatu asam amino. Kemudian ada lisina. Lisina tergolong esensial bagi manusia dan kebutuhan rata-rata per hari adalah 1-1,5 gram. Lisina menjadi kerangka bagi niacin atau vitamin B1. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan pellagra. Lisin juga dilibatkan dalam pengobatan terhadap penyakit herpes. Selanjutnya ada sisteina. Sisteina menjadi sumber utama dalam sintetis senyawa-senyawa biologis lain yang mengandung belerang. Sisteina dan metionin pada protein juga berperan dalam menentukan konformasi protein karena adanya ikatan hidrogen pada gugus stil. Selanjutnya ada metionina. Asam amino ini bagi manusia bersifat esensial sehingga harus dipasok dari bahan pangan. Sumber utama metionina adalah buah-buahan, daging seperti ayam, sapi, ikan, dan susu murni, beberapa jenis keju juga, sayur, bayam, bawang putih, jagung, serta kacang-kacangan seperti kapri, pistachio, kacang mete, kacang merah, tahu, tempe. Kemudian ada prolina. Fungsi terpenting dari prolina tentunya adalah sebagai komponen protein sel tumbuh-tumbuhan tertentu yang terpapar kondisi lingkungan yang kurang cocok, misalnya kekeringan, akan menghasilkan prolina untuk menjaga keseimbangan osmotik sel. Prolina dibuat dari asam L-glutamat dengan prekursor suatu asam amino. Prolina bukan merupakan asam amino esensial bagi manusia. Selanjutnya ada fenilalanina. Fenilalanina bersama-sama dengan taurin dan triptofan merupakan senyawa yang berfungsi sebagai penghantar atau penyampai pesan pada sistem saraf otak. Dalam keadaan normal, fenilalanina diubah menjadi tirosin yang dibuang dari tubuh. Gangguan dalam proses ini menyebabkan fenilalanina bertimbun dalam darah, meracuni otak, keterbelakangan mental. Kemudian ada tirosina. Dalam transduksi signal, tirosina memiliki peran kunci dalam mengaktifkan beberapa enzim tertentu melalui proses fosforilasi atau membentuk fosfopirosina. Yang terakhir ada triptofan. Triptofan merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein yang bersifat esensial bagi manusia. Bentuk yang umum pada mamalia adalah seperti asam amino lainnya, L-triptofan. Gugus fungsional yang dimiliki triptofan, indol, tidak dimiliki asam amino dasar lainnya. Akibatnya, triptofan menjadi prekursor banyak senyawa biologis penting yang bersusun dalam kerangka indol. Triptofan adalah prekursor melatonin atau hormon perangsang tidur, serotonin atau suatu transmitter pada sistem saraf, dan niacin yaitu suatu vitamin.